Halo Bristers, balik lagi sama gue AP alias Albert Putra di Ruang Jeda. Seperti biasa, podcast kita akan berbicara tentang pengalaman hidup, life lesson, sesuatu yang kalian belum pernah dengar sebelumnya, petualangan seseorang. Udah, nggak usah nunggu lagi, nggak usah penasaran. Hari ini ada narasumber yang keren banget, freelance videographer. Sekarang bicaranya videographer, fotografer udah nggak zaman kayaknya ya. Terus ini orang sudah bertualang ke berbagai macam pekerjaan. Nggak usah nunggu lama lagi, mari kita panggil Bro Dwi. What's up bro? Halo bro. Thank you udah datang, thank you udah luangin waktu di Ruang Jeda. Gue tahu perjalanannya cukup jauh ya dari rumah lo. Aman, masih aman kok. Tapi thank you banget kembali, lu sudah hadir di sini. Dan sekarang mari kita masuk ke topik. Boleh Widih, banget. berat bener masuk ke topik. Bro, ini Bristers nih pada penasaran pasti. Ya. Sosok seganteng Keanu Reeves ini, Anjing. sosok idola Hollywood ini, backgroundnya apa sih, kerjaannya apa sih sekarang? Saya tukang pak. Tukang. Ya gue kalau sekarang sih, sebelumnya gue Dwi, gue sebagai freelance videographer aja sih untuk saat ini. Oke. Untuk saat ini guys, dengerin untuk saat ini. Nggak juga lah, maksudnya yang lagi kebetulan lagi hobi dan jadi pekerjaan tetap dan jadi pemasukan tetap sih untuk sekarang ini ya videographer sih. Lagi harum berarti ya nih videografi. Amin. Bristers, jangan ikutan, saingan lo terlalu berat di sini. Oke bro, lo videografi udah berapa lama ya? Aduh, kalau dihitung sih nggak dibilang lama, nggak dibilang baru juga ya. Namanya Mungkin juga bisa freelance sekitar, ya freelance juga bisa dibilang sekitar 4-5 tahun belakangan. Oh itu sih. mah masih udah lumayan lah. Ya 4-5 tahun itu cukup lama loh bro. sambil selalu belajar juga sih, maksudnya untuk Nice. untuk kedepannya juga maksudnya. Tapi kalau menurut gue, karena menurut gue itu masih singkat ya, gitu. Karena gue juga memulainya itu bisa dibilang apa ya, kayak kecebur sih sebetulnya. Autodidak bro. Otodidak, dan karena memang kecebur gitu. Oke. Dulunya basic gue bukan di videographer, justru gue di audio engineer sebetulnya. Wow, oke. Oke. Gini deh. Karena lu udah ngomong sampai audio engineering, videografi yang maksudnya katanya kecemplung. Betul. Boleh nggak share sedikit sejarah Boleh. petualangan hidup lu deh? Boleh. Ya, kalau dari SMA kan gitu, sebetulnya gue ada di lingkungan keluarga yang apa ya, bisa dibilang mau yang pasti aja ya kalau dari keluarga. Yang Jadi, aman lah ya. Yang aman, betul. Oke. Pekerjaan yang aman, yang bisa dibilang dulunya tuh sebetulnya lebih diarahkan untuk jadi seorang pekerja apa ya, kantoran lah. Oke. Kayak nyokap bokap mungkin Ya udah klasik lah ya. betul. Maunya yang aman gitu ya. Terus cuma gue kayak ngerasa gue tuh dari SMA kayak ngerasa nggak ada feel-nya ya, kayak nggak suka aja ngeliat orang rapi gitu. Oke. Oh itu alasan lo mengeksplor tubuh lu dengan tato-tato berarti? Bisa jadi salah satu alasannya sih. Yang membuat sesuatu yang berbeda lah Bisa ya? jadi salah satu alasannya gitu. Oke. Jadi gue tatoan juga dari SMA sebetulnya. Wow, nggak ketahuan. Ketahuan nggak ketahuan. Tapi itu jadi, permanen dong? permanen. Jadi Wow, gue nice. gambarnya di badan dulu sih semuanya sebetulnya. Keluar tato nih sekitar udah kuliah lah, udah mulai Oke. berani lah ya. Oke. Nah jadi awalnya gue tato di badan segala macem sebetulnya sebagai bentuk pelarian aja sih. Oke. Jadi, karena memang nyokap bokap mintanya gue untuk di kuliah di bidang accounting, bisnis dan segala macam. Orang kantoran lah ya. Betul. Cuma gue kayak ngerasa terlalu mainstream untuk gue, dan kayaknya gue nggak bisa nih untuk terlihat rapih gitu nantinya gitu. Coba sharing dikit ke Bristers. Mungkin passion lu dari kecil tuh apa sih? Lebih di seni sih udah sebetulnya. Seni ya? Seni. Oke. Dari seni musik. Ya mungkin musik sih ya. Kalau untuk kayak fotografi dan videografi mungkin gue baru kenalnya ya belakangan ini aja. Yang makanya gue bilang kecemplung itu gitu. Jadi begitu SMA dan segala macem gue kelar dan gue lanjut kuliah itu sampai di titik dimana orang tua gue bingung tuh, karena gue mungkin udah berpenampilan sedikit aneh gitu ya. Jadi kayak udah nggak bisa tuh untuk wah emang nih anak nih udah nggak bisa kantoran nih, udah nggak bisa rapi nih. Jadinya gue
untuk memutuskan gue kuliah di musik saat itu gitu. Meskipun tanpa basically yang ibaratnya gue memang jago di musik, enggak sama sekali, tapi gue cuman sekedar hobi aja di musik. Jadi gitu. lo ada ketertarikan di dunia permusikan lah ya. Betul, kalau tertarik sangat tertarik banget gitu. Kayak untuk apa? Itu udah kayak bagian dari hobi gue lah, karena gue sangat suka main musik. Main alat gitu, musik apa bro? Kalau gue drum sih sebetulnya. Wih sama. Gue juga main drum sih. Main drum juga. Cuma gue nggak inilah. Maksudnya apa ya? Dulu namanya zaman SMA juga, anak band kan keren ya. Iya. Wih main drum kok kayaknya asik banget. Terus zaman dulu tuh gue teriming-iming Lark and Chill, tau nggak Laruku? Band Jepang. Iya, lo nggak dengerin ya. Jadi gue terinspirasi dari situ lah. Jadi kayak, wih gaul nih kalau gue bisa main alat musik. Gitu ya. Cuma kayaknya hati gue nggak sampai sekuat itulah di dunia permusikan. Oke, balik lagi ke Bro Dwi. Ya. Tadi dari mulai tato-tatoan disuruh sama orang tua, kerja kantoran, lo menolak, terus maksudnya abis itu lo ngapain? Ya sampai saat itu gue akhirnya memutuskan untuk kuliah di musik jadinya. Ya, terus? Cuma terhambat dan gue harus berhenti kuliah tuh di semester 5. Itu mungkin karena keadaan keluarga juga ya. Bokap gue jatuh sakit. Terus dan gue juga kayak sempat denger juga ternyata selama itu gue dibiayain kuliah tuh sama saudara gue gitu. Bukan sama keluarga gue sendiri. Karena gitu. Orang tua lo ada sakit makanya, itu ya. Padahal gue dari awal gue udah ngomong, mah kalau nggak bisa biayain nih jangan dipaksain gitu. Gue mendingan langsung kerja aja lah. Gue nggak pernah mau yang untuk lo nggak mau bebanin orang tua. Betul. Sampai akhirnya ternyata gue tahu biayanya nih dibiayain sama saudara gue nih. Terus ditambah bokap gue jatuh sakit segala macem. Ya akhirnya gue memutuskan untuk di titik itu gue harus putus kuliah. Gitu. Jadi gue nggak ada title lah. Anak bodong. Yaudah sampai saat itu akhirnya gue lumayan bener-bener lo mencari peluang terus dong berarti ya setiap harinya. Dibilang peluang nggak ya, gue malah jatuhnya gue kayak mencari jati diri gue yang baru ya, cuman dengan cara yang salah mungkin ya. Gue sempet saat itu gue jadi tukang parkir juga. Wow, ya kayak gue sempat dengar sih katanya lo tidak sengaja jadi tukang parkir sebetulnya ya. Karena memang gue tuh bener-bener nggak mau nggak mau kerja yang memang gue tuh nggak suka sama sekali gitu di bidangnya gitu. Tapi ini emang outside the box sekali ya, di luar maksudnya tahu-tahu nggak diduga-duga lah. Tahu-tahu jadi tukang parkir. Betul. Kayak saat itu pemikiran gue kayak gue pengen rebel aja lah, gue pengen bodo amat lah, karena menurut gue mungkin itu pelampiasan gue. Dan tapi memang salah satu poin yang gue tangkap saat itu adalah banyak hal yang ternyata gue salah melakukan gitu. Jadi gue mungkin karena lingkungan juga mungkin terlalu keras dan segala macam. Ya di situ mungkin ada titik jatuhnya juga ya gue. Menurut gue titik belajar sih ya. Titik belajar setelahnya mungkin ya. Ya karena lo gimana pun tanpa ada pengalaman mungkin ya lo nggak akan belajar untuk menjadi orang lebih baik. Betul. Pengalaman yang menurut gue nggak bakal dapet di sekolahan dan kita belajar. Dapat dari pengalaman itu ya. Tuh dari tukang parkir perjalanan lo apalagi? Sampai di titik itu lumayan gue luntang-lantung gak jelas dan segala macam, nganggur lama segala macam, dan bener-bener kayak nganggur lama. Berapa lama tuh kira-kira? Tahunan udah bicaranya? 2 tahun lah ya. Maksudnya memang saat itu gue udah nggak tahu lah mau ngapain lah. Bener-bener gue udah ngerasa kayak useless lah gitu maksudnya ya. Sampai akhirnya ada temen gue waktu itu ngajakin gue ke Bali waktu itu. Ngajakin ke Bali waktu itu, gue tanya untuk kerja apa, dan ternyata temen gue itu adalah seorang fotografer Omnia salah satunya. Gitu. Wow. Dan saat itu gue memang bisa dikatakan sebagai tukang lah. Jadi gue bantu dia sana sini segala macam. Gue ikut berbagai macam orang di sana dan gue banyak belajar di sana. Menurut gue jadi kayak satu experience baru yang menurut gue ternyata masih banyak orang yang care nih sama gue saat itu. Jadi gue banyak diajak sama orang. Dan akhirnya gue jadi mempelajari satu bidang baru nih. Salah satunya adalah fotografi dan videografi saat itu. Gitu. Jadi gue sangat terobsesi juga saat itu untuk gimana caranya. Sometimes nih gue
jadi seperti dia nih yang gue tahu wah gajinya besar terus alatnya keren-keren banget lah, pokoknya keren-keren banget gitu. Gue kayak pengen jadi temen gue juga gini. Akhirnya mungkin itu ada salah satu acuan gue sampai sekarang untuk apa ya, untuk belajar dan untuk mendalami bidang itu gitu loh. Nice. Berarti secara tidak langsung karena lo diajak ke Bali itu ya, betul, menjadi titik di mana lo merasakan ada perubahan dalam hidup dong. Sangat di lo, Bali. Lo ikut sama temen lo ini bisa dibilang berapa lama? Nggak terlalu lama banget, bisa. Tapi status freelance dong jadinya. Status freelance semua. Okay. Status freelance. Memang gue tukang lah, dikatakan tukang banget lah. Itu sekitar 1 tahun lah. Itu dari gue ke Bali betul-betul polos ya, bawa baju doang gitu. Memang nggak tahu, gue nggak punya skill, gue nggak punya apa dan segala macam. Pasrah lah ya. Betul, gue cuma punya tenaga saat itu. Wow. Jadi gue memberanikan diri gue untuk berangkat ke Bali, meninggalkan orang tua gue, dan memang satu tujuan gue adalah untuk belajar saat itu. Nice. Dan akhirnya yang menjadi salah satu acuan gue untuk sampai saat ini adalah menurut gue ya mereka gitu. Wow. Ya. Teman-teman gue itu yang banget survive di bidang-bidang seni itu, videografi dan fotografi. Pernah nggak kepikiran untuk ganti haluan lagi? Karena gue yakin lo begitu datang, apalagi lo pendatang baru, langsung terjunnya di Bali. Betul. Dimana fotografi dan videografi setahu gue lumayan keras di sana. Betul, saingannya banyak. Betul. Ya segala macam ya. Maksudnya ya pengalaman lu pertama di Bali itu sesuatu yang menurut gue cukup keras ya. Betul. Yang bisa gue ambil salah satu pelajarannya adalah mungkin kayak lebih ke bagaimana cara gue berbisnis ya setelah itu. Jadi setelah gue balik dari Bali, ya syukur gue bisa bawa sekian modal lah intinya gitu. Untuk apa ya? Untuk mengasah skill gue lagi gitu, untuk ke arah yang lebih apa, naik satu kelas lah gitu ya kayak sampai sekarang pun mungkin ya gue udah bisa beli device sendiri lah segala macam, dan itu menurut gue udah salah satu pencapaian lah ya gitu, karena memang cita-cita gue tuh ya mereka gitu loh. Gue melihat mereka dengan kerja yang menurut gue kayak enak banget ya, kerja di Bali, duitnya gede segala macem, kayak wah anjing, kayak gue harus jadi mereka nih, suatu waktu gue harus jadi mereka gitu. Termotivasinya kuat sekali banget. Wow. Jadi dari situ ibaratnya lo sudah tidak berpikir untuk mencari sumber pekerjaan yang lain, tapi lo memfokuskan diri lo harus berhasil di bidang ini ya. Gue udah menitikan bisa dibilang apa ya, mungkin cita-cita ya udah jadi, ibaratnya ini memang ladangnya gue cari uang sekarang sih memang di videografi gitu sampai saat ini gitu. Emang kedepannya ada pemikiran lagi untuk mencari peluang baru lagi? Kalau peluang sih sebetulnya enggak ya, tapi kayak gue lebih meluaskan aja sih sebetulnya. Mungkin yang bisa dibilang dari tukang ya, mungkin kayak sekarang pun gue juga masih sebagai seorang freelance videographer yang ibaratnya ikut sana sini agency gitu ya, banyak agency. Ya kalau sekarang sih gue memang sedang nge-build satu startup juga, ya gimana gue jadi seorang bos lah. Bosnya tukang. Nice. Dari tukang jadi bosnya tukang. Harus, meskipun begitu di lapangan ya sama-sama kita tukang juga sih sebetulnya. Ya tapi tetap karena lo pernah mengalami, ya dari tadi lo bilang lo jadi tukang. Ya suatu saat ada tukang-tukang baru yang lo ajarin, dan ya lo berharap mereka juga bisa jadi kayak lo dong, otomatis. Betul. Secara bukan saingan lah, tapi lo pingin mereka jadi lebih baik lagi. Betul. Nih dari tadi Bristers mungkin denger tukang. Boleh nggak sih jelasin yang lo maksud tukang tuh ngapain aja sih awal mulanya dulu? Waduh, kalau tukang parkir kan kita udah tahu nih, prit, weh mundur gitu doang kan. Nah ini lo bicara tukang. Ya, maksudnya gimana caranya lo dari awal mula tukang ngurus ini ngurus itu, selain dibantu sama passion lo ya, lo jadi semangat banget. Terlihat dari cara lo ngomong, lo semangat banget untuk melakukan bisnis ini. Berawal dari tukang, ya mungkin Bristers pada pengen tahu yang lu maksud tukang tuh ngapain aja sih? Ya tukang ya sebetulnya ya mungkin bahasa kasarnya tukang ya, tapi memang gue merasakan sekasar itu di lapangan gitu ya. Ya mungkin kayak
ya capeknya kita dengan keringat kita ya gue kayak mungkin cuman saat itu ya gue kayak cuma bawa barang sana sini ya, gue cuman disuruh sana sini yang cuman mungkin ibaratnya upah itu hanya sebatas nih bos uang rokok bos gitu kayak ibaratnya kayak hanya sebatas itu gitu terus kayak kuli gitu dong kurang lebih ngangkat barang. Tapi menurut gue ya di situ salah satunya adalah gue memang belajar untuk memperhatikan di setiap lapangan gitu. Maksud gue gini loh, karena di setiap lapangan yang kita misalkan kayak kita produksi sesuatu ya, maksudnya kita syuting sesuatu gitu meskipun kita jadi tukang, maksudnya gimana caranya tuh kita mempelajari medannya itu gitu loh. Berarti gue bisa ngomong ke Bristers kalau lu belajar di sini bukan diajarin tapi lu cari tahu sendiri bisa dong. Bisa dibilang banyak banget maksudnya wow. Iya. Maksudnya banyak banget lah media yang gue belajar ya. Contoh salah satunya juga kayak di YouTube lah segala macam. Kita kan udah bisa belajar banyak banget di YouTube dan segala macam. Nah, mungkin kalau untuk gue pribadi kayak gue belajar di lapangannya itu ada seperti apa ya, gue mempelajari medannya gitu. Gue mempelajari gimana cara orang untuk berinteraksi dengan seseorang juga. Gue belajar gimana cara syuting ini seperti ini ya, mau kayak gini tuh kayak gini ya. Nah, ya itu di setiap lapangan memang beda-beda gitu. Wow. Dan itu kita memang selalu belajar kayak gitu. Bristers, ini patut dicontoh nih. Mungkin title-nya tukang, tapi ini tukang yang berjiwa entrepreneur. Yes, harus. Berjiwa pengusaha. Kenapa? Dia bukan diajarin, tapi dia mencari ilmu secara langsung sendiri, memanfaatkan kondisi yang ada ya. Betul. Kalau kita bisa curi ya kita curi lah. Wow, ya sebenarnya bukan curi sih ya. comot. Ya ambil ilmunya lah ya. Ambil ilmunya harus. Cuma ini 2 jempol buat Bro Dwi sih. Hebat. Maksudnya mungkin kadang orang sudah tertutup matanya karena title ya. Yes. Gua kan cuma tukang, gua mah cuma kurir. Tapi padahal di saat itu dia bisa mempelajari sesuatu yang mungkin orang tidak bisa pelajari ya. Betul. Jadi itu balik lagi dengan cara pandang kita ya. Betul. Makanya kayak gue sendiri gue punya gambaran gitu kayak seorang amatir dan seorang profesional itu menurut gue nggak jadi tolak ukur sih untuk sebuah hasil dan sebuah kualitas gitu ya, karena belum tentu seorang amatir itu jauh lebih buruk daripada seorang profesional gitu. Setuju. Dan belum tentu seorang profesional itu jauh lebih baik daripada seorang amatir. Apalagi ini kita bicara seni ya. Betul. Seni itu nggak ada tolak ukurnya ya. Karena balik lagi seni itu lebih ke arah ciri khas masing-masing. Betul. Ya. Betul. Di saat lu bisa, menurut gue ya, kalau di saat kita bisa punya sebuah ciri khas, mungkin taste-nya itu wah ini lu banget nih. Nah, menurut gue ya lu akan menjadi seseorang saat itu. Wow. Dan gue memang gue belum, tapi dan akan gue cari sih sebetulnya. Ini keren sih. Lu berawal dari SMA dan memiliki kendala orang tua sakit, lu tidak lulus kuliah ya tadi betul, dan akhirnya jadi tukang parkir dan tiba-tiba menjadi videographer. Itu sesuatu pencapaian yang luar biasa loh. Maksudnya itu ditempuh dalam berapa tahun? 10 tahun? Enggak nyampe. Ya sampai sekarang mungkin belum berapa tahunnya lah, gue masih selalu belajar setiap tahunnya ya. Bisa dibilang ya mungkin kalau untuk sekarang masih 5 tahunan lah. Tapi lo makanya dalam 5 tahun lo sudah memiliki banyak pengalaman, warna hidup lo beragam ya. Berwarna lah. Luar biasa. Berwarna lah lumayan. Oke, Bro Dwi, di luar itu semua gue yakin lo melakukan sebuah pengorbanan untuk mencapai ambisi lo, impian lo ini otomatis. Nah, balik lagi ini pengorbanan secara positif ya. Maksudnya pengorbanan ini bukannya gue harus begini yang bersifat unsur negatif, enggak. Gue yakin pengorbanan di sini positif karena lo merelakan itu untuk mencapai tujuan lo. Boleh nggak lo infoin nih, lo sharingin apa aja sih yang lo lakukan untuk mencapai impian lo? Mungkin kalau dari gue beberapa poin yang udah gue alamin adalah ya gaji gue kan gak gede gitu ya maksudnya, dan untuk mencapai sesuatu misalkan kayak cita-cita gue punya device apa dan segala macam kan memang yang kita tahu untuk harganya alat luar biasa lah ya, 2 digit lah. Mahal ya. Ya memang gimana caranya gue memperjuangkan itu mungkin bisa dibilang dari pola hidup kali ya. Kayak misalkan gue
Ya makan, misalkan ya memang lebay sih, tapi memang yang gue rasain itu nabungnya semati-matian itu gitu loh, kayak bisa dibilang ya makan pernah sehari nggak makan, ya kita memang banyak yang harus ditabung, memang wishlist gue banyak banget soalnya gitu loh. Maksudnya tapi banyak yang gue korban itu bukan cuma sekedar makan ya, tapi kayak mungkin apapun jenisnya dan pekerjaannya, sekeras apapun pekerjaannya, gue selalu ambil dan segala macam, dan itu menurut gue jadi experience baru buat gue sih. Boleh info nggak gaji lu waktu pertama kali itu berapa? Waduh. Dulu. Gaji ya? Maksud gue pendapatan deh. Kalau kita ngomong di videografi lah, kita mulai dari tukangnya ya. Contoh misalkan ya cuma nukang, ya gimana ya, bisa dibilang ya mungkin bisa di 100.000 kah? Nggak usah sampai spesifik lah. Ya oke. Ya 100.000 ada, uang rokok ada. Ibaratnya pernah uang rokok juga, pernah cuma uang makan doang ya pernah, segala macem. Dan lo merelakan itu, lo tabung, padahal lo sebetulnya bisa beli makan, tapi lo nggak mau beli makan karena lo mau menggapai impian lo itu ya. Karena pengen nabung itu goals ya. Kalau enggak ya menurut gua meskipun kita tukang, ya itu dia salah satu mindset gue pribadi ya, gue memang harus punya satu step baru deh. Gue nggak bisa kayak gini terus gitu. Oke. Jadi lo emang sudah punya impian, visi yang benar-benar khusus ya. Betul. Terus habis itu pengorbanan apa lagi bro? Pengorbanan apa lagi ya? Oh mungkin ya pengorbanannya kalau gue di Bali kan berarti gue tinggalin orang tua gue juga segala macem. Tapi demi satu pengalaman hidup gue yang baru dan satu pembelajaran gue yang baru, gue bisa kenal orang-orang hebat di sana segala macem. Jadi semua resiko itu sepadan lah ya. Gue kayak ibaratnya gue kayak kuliah di luar kota aja lah, gue nggak ketemu keluarga, tapi di sini lumayannya gue bisa sambil kerja, bisa dikasih fee lah ibaratnya. Nice. Ya lo dapet ilmu tadi yang lo bilang ya. Gue dapet ilmu yang paling penting itu sih sebetulnya. Ada lagi bro? Apa lagi ya? Kalau untuk sekarang kayaknya nggak ada sih ya. Gue cuman masih nge-build satu nama aja sih, nama gue sendiri, cuma belum launching. Doain aja lah, maksudnya bisa lebih naik satu step lagi dari freelance videographer itu aja. Hebat. Gue lagi nge-build satu agency, udah itu aja lah. Jadi lo ada lagi ke arah bikin agency sekarang. Wow, perjalanan lu dalam 5 tahun ini sangat berwarna ya bro ya. Lumayan, bisa dibilang berwarna dan bisa dibilang kepepet nggak kepepet karena harus. Tapi sekarang orang tua sudah oke dong berarti melihat perkembangan lu sampai sudah sangat oke. Maksudnya ya dari setiap apa yang gue perjuangkan saat itu ya, kayak di rumah juga maksudnya syukur banget ya, alat-alat juga udah mulai ada, udah lumayan rame lah di kamar lah. Meskipun kecil-kecil dari dikit-dikit jadi bukit ya. Betul. Udah lumayan ada ya, udah nanti tinggal dibilang ke nyokap aja kalau udah sukses ya. Pas ke Bali berantem nggak tuh sama orang tua? Nggak berantem sih, cuma kayak apa ya, kayak nyokap mungkin kayak lebih mempertanyakan aja sih, maksudnya lu bisa nggak sih mempertanggungjawabkan apa yang lo lakukan, apa yang gue lakukan gitu ya. Ya memang gambling ya kan, gue juga nggak tahu ya bro, maksudnya gue di sana akan jadi seperti apa gitu. Berarti bukan ke arah berantem, lebih ke arah orang tua mulai khawatir kali ya. Sih sebetulnya, karena kan ditambah kan bokap sakit, gue kan juga harus ninggalin. Mungkin itu, nyokap lu mikir anak gue mau jadi apa nih ke depannya ya. Betul. Ditambah kayak mungkin ya kayak sorry ya, maksudnya banyak orang yang menganggap kayak entah ini mindset ini udah terbentuk dari lama apa gimana, kayak lu foto atau lu video maksudnya mau jadi apa sih maksudnya gitu loh ya kan, maksudnya banyak pekerjaan itu juga sebetulnya diremehkan orang gitu. Orang tua ya, apalagi orang tua kita kan dari zaman dulu lah pasti mentalitasnya lu ngapain sih lu kerja seni, ngapain dapat duit dari mana ya kan. Makanya mereka mungkin lebih cari amanah, mendingan gue kantoran aja gitu. Iya. Itu makanya maksudnya lebih tenang, lebih ada harapan, lebih ada kejelasan. Mungkin lebih jelas ya tapi pastinya. Wow, nice ceritanya sangat luar biasa ya bro. Berarti secara nggak langsung ini apapun yang lo lakukan, selama lo tetap goal oriented, fokus sama tujuannya, semua akan tercapai lah. Betul. Kurang lebih dengan berbagai cara, yang penting secara positif, lu jangan melihat sisi negatifnya ya, lihat gambaran lebih besarnya. Betul.
Jadi pada intinya perjuangan tidak akan menutupi hasilnya ya. Betul banget, betul banget. Wow. Yang penting lu bisa konsisten di satu titik. Menurut gue itu betul-betul nanti sewaktu-waktu itu akan meledak sih seharusnya. Yang penting konsisten terus ya. Nice. Itu kata-kata yang bagus, Bristers. Konsisten. Jadi apapun yang kamu lakukan di luar sana, di rumah, apapun yang kamu lakukan, ingat konsisten. Lihat Bro Dwi nih, perjuangannya luar biasa. Bahkan pernah jadi tukang parkir, sekarang sudah mau punya agency ya. Mau jadi bosnya tukang. Amin. Amin. Mantap. Oke, thank you bro udah datang. Ini cerita benar-benar luar biasa. Gua cukup shock mendengarnya. Maksudnya nggak pernah kepikiran loh. Makanya orang-orang di luar sana tuh punya cerita masing-masing. Iya betul. Bristers, lo harus respect sama semua orang karena semua orang punya pengalaman hidup masing-masing. Harus. Oke, bagi Bristers yang mau bertanya, aduh mulut gue belibet lah. Bagi Bristers yang mau bertanya sama Bro Dwi, langsung aja ke kolom komen di YouTube atau enggak datang ke Instagram kita, ada feednya khusus buat Bro Dwi. Lu boleh tanya langsung semuanya di situ. Siap. Pertanyaan kalian bakal gua tanyain langsung ke Bro Dwi. Bro Dwi siap jawab ya? Pasti banget. Mantap. Nanti jawabannya akan kita umumkan, bisa lewat video lagi atau enggak kita ya pokoknya pasti di info dah, bisa lewat live Instagram, bisa apapun itu ya. Apapun itu. Pokoknya Bro Dwi siap jawab lah. Aman. Dia nggak takut untuk menjawab pertanyaan kalian. Betul. Oke. Bro Dwi sekali lagi thank you udah jadi bagian dari Ruang Jeda ini. Oke. Sekarang waktunya kita pamitan. Siap. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya ya. Thank you bro. Bristers, thank you for watching. Thank you udah nonton. Semoga bermakna buat kalian semua cerita ini. AP sign out. See you di next episode. Salam Ruang